sesulit apapun maka kebenaran itu jangan sampai dilepas. Memang ada begini Pak, tahu orang munafik? Orang munafik itu mulutnya itu Islam, hatinya tidak Islam. Jadi mulut sama hatinya beda. Nah ini mulut Islam, hatinya kafir, neraka. Tapi ada terbalik, mulutnya kafir, hatinya Islam. Ya, ini surga. Contoh begini, contoh. Ya, dalam riwayat disebutkan ada sahabat diancam supaya keluar dari Islam. Kon adik sampai Islam tak puateni. Apa katanya? Ya, saya sudah tidak Islam, saya sudah tidak Islam. Tapi hatinya tetap Islam. Mulutnya ngomong nggak Islam, surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillahi, dari Abu Abdullah Khabbab ibnil Arati radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengaduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan, sedangkan beliau pakai bantal burdah. Burdah itu selimut sing nggone rumah sakit itu lho Pak. Jadi selimut sing lorek itu namanya burdah. Lahu baginya fi dhillil Ka'bati, dalam naungan Ka'bah. Fakulna, lalu kami berkata, ala tastansiulana, apakah engkau ya Nabi tidak memohonkan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mendoakan untuk kami? Faqala, maka Rasulullah bersabda, qad kana min qablakum, qad kana man qablakum, sungguh ada orang sebelum kamu, yukhadu rajulu, yaitu seseorang yang ditangkap, fayuhfaru lahu fil ardi, lalu bumi itu digali untuknya, fayuj'alu fiha, lalu orang ini dimasukkan ke bumi, thumma yu'ta bil minsyari, kemudian didatangkan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, lalu gergaji itu diletakkan di kepalanya, fayuj'alu nisfaini, lalu orang ini dibelah menjadi dua, wayum syitu bi amsyati, lalu didatangkan juga sisir, yang mana sisir itu bi amsyatil hadidi, sisir dari baja, sisir dari besi, maduna lahmihi wa atmihi, sampai ke daging dan tulangnya, ma yasudhu dzalika antinihi, demikian itu orang itu tidak melepaskan agamanya. Wallahi, demi Allah, la yutimannallahu hadal amra, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini, hatta yasira raqibu, sampai orang yang berkendaraan itu berjalan, min Son'a ila Hadramauta, dari Son'a sampai ke Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah, wadhiba ala ghinamihi, dan serigala atas kambingnya, walakinnakum, akan tetapi kamu, tasta'jiluna, ingin cepat-cepat. Rawahul Bukhari.
hadisnya panjang ini. Ini menceritakan ada beberapa orang yang mana beberapa orang ini mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang leyeh-leyeh, Pak. Ya, berbantal burdah, berbantal selimut dari naungan Ka'bah, artinya panas. Jadi ngayup-ngayup nunggone ayupane Ka'bah. Lalu beberapa orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mintakan tolong kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau mendoakan kami kepada Allah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Sungguh dulu ada orang," terima kasih, "yang mana seseorang ditangkap, lalu orang ini dikubur hidup-hidup, bahkan disisir dari sisir besi, yang mana sisir itu sampai menancap kepada daging dan tulangnya, bahkan digergaji dan sampai membelah kedua kepalanya. Tapi orang ini tetap tidak melepaskan agamanya." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sampai-sampai orang yang berjalan dari Madinah ke Hadratul Maut itu aman, sampai-sampai yang namanya kambing gembalaannya tidak ditakutkan adanya dzibun, macan atau serigala. Tapi kamu sekalian kok ingin cepat-cepat?" Artinya apa? Nggak sabar. Jadi orang ini mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena saat itu desakan, tekanan dari kafir Quraisy sangat besar, ya, Jikekuyo dan seterusnya. Nah, ini bisa diambil pelajaran. Pertama, kalau ada apa-apa, cobaan dan seterusnya, kita harus cepat-cepat membesarkan hati kita untuk bersabar. Jangan sampai mengeluh, "Nopo Gusti Allah kira opo maneh sampai ini," karena Nabi itu doanya dikabulkan supaya cepat. Nabi sampai ndonga wae, ya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu supaya dibinasakan oleh Allah. Semacam itu, ya. Nah, padahal kalau kita itu sabar, maka pahala akan yang kita dapat. Di sini dicontohkan Nabi tadi, seseorang itu dikubur hidup-hidup, dibelah, ya, itu tidak melepaskan agamanya. Nek saiki awak dhewe ngapunten, Pak, ya, ojo maneh dibelah, ya, wis ojo mlebu Islam, lepaskan Islam tak bacok kon, ojo nek maneh ngono. Jik senyumi awek wedok ngono ae, "Mas, ni apa? Melok aku ta?" Ngono tok wis ketut, Pak. Ya, sapa sing ketut? Sing ngomong. Ya wis sing ngono barang ya ketut, ya. Padahal itu sih jikai lirian tok. Artinya apa? Sesulit apapun, maka kebenaran itu jangan sampai dilepas. Memang ada begini, Pak. Tahu orang munafik? Orang munafik itu mulutnya itu Islam, hatinya tidak Islam. Jadi mulut sama hatinya beda. Nah, ini mulut Islam, hatinya kafir, neraka. Tapi ada terbalik. Mulutnya kafir, hatinya Islam. Ya, ini surga.
Contoh begini, contoh ya, dalam riwayat disebutkan ada sahabat itu diancam, Pak. Ya, diancam supaya keluar dari Islam. Kon adik sih sampai Islam tak puateni. Apa katanya? Ya ya, saya sudah tidak Islam, saya sudah tidak Islam. Tapi hatinya tetap Islam. Mulutnya ngomong nggak Islam, surga. Ya, jadi mulutnya saja. Ini hadis ini. Tapi hatinya dia tetap Islam. Tapi beda dengan orang munafik, hatinya, mulutnya itu Islam, bantu. Tapi hatinya itu mangkel, nih iso merobohkan Islam. Ini orang munafik. Jadi ini iso mulute Islam, hati nih Islam, koyok Bilal. Itu kan disiksa itu Pak ya. Dia tetap mulutnya Islam, hatinya juga Islam. Tapi boleh kalau diancam semacam itu, mulutnya itu kafir tapi hatinya Islam. Diancam Pak. Beda dengan tadi Pak Budi ditinggal bojone sowe. Ono cewek, Mas ayo Mas, yo ayo ya, aku mulut itu wae sing iya tapi hati ini gak kok. Wah padha wae nek gak diancam jale cicak ya, nah ini jijak ngono ku, ya hatiku sih tetap Islam pokoknya, tapi mulutku aku gelem ae. Ya, itu nggak cocok kalau itu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat, mudah-mudahan memberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.